Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Golondoli Aberevo Purba. Saya dari program studi Pendidikan Agama Kristen dari Sekolah Tinggi Teologi Ekumeni Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rancangan kurikulum saya yang berjudul Kurikulum Pendidikan Agama Kristen Berorientasi Transformasi Membangun Karakter Kristus di Era Pasca Modern. Presentasi ini saya susun berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik Indonesia serta berlandaskan kajian teologis, teoritis, dan juga pedagogis yang relevan. Bapak Ibu, kita hidup dalam era pasca modern yang ditandai dengan relativisme kebenaran, guncangan identitas, serta derasnya pengaruh media digital. Peserta didik menghadapi berbagai pergumulan moral dan juga spiritual yang sangat kompleks. Sebagaimana dicatat oleh Kristianto, budaya digital telah membentuk ulang cara belajar, cara berkomunikasi, hingga cara berpikir generasi muda. Karena itu, kurikulum PAK tidak dapat lagi hanya berorientasi pada kognitif. Kurikulum harus berorientasi pada transformasi karakter, sehingga peserta didik itu dapat bertumbuh menjadi pribadi yang mencerminkan kasih, integritas, dan iman kepada Kristus. Dalam analisis kebutuhan yang saya lakukan, saya menemukan bahwa peserta didik membutuhkan minimal 3 hal. Yang pertama tentang pemahaman iman yang relevan dengan isu-isu digital sosial saat ini. Yang kedua tentang pembentukan karakter Kristus yang kuat sebagai pondasi moral dan juga etika yang dihidupi melalui pengalaman belajar dan bukan hanya sekedar teori. Yang ketiga tentang pendampingan rohani dari guru pendidikan agama Kristen sebagai teladan iman. Jadi kesiapan menghadapi tantangan media sosial yang kompleks dan pengaruhnya terhadap nilai Kristen itu sangat diperlukan dengan pendampingan rohani. Secara filosofis, kurikulum ini saya dasarkan pada konsep pendidikan transformatif yang menekankan perubahan kesadaran dan juga tindakan, dan pendekatan ini dikembangkan oleh Mejiro dan relevan untuk pendidikan agama Kristen karena menolong peserta didik mengalami proses metanoia atau suatu pembaruan hidup. Secara teologis, kurikulum ini mengambil dasar dari Roma pasal 12 ayat 2, di mana janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Ayat ini menegaskan bahwa pendidikan iman Kristen adalah proses transformasi terus-menerus. Saya juga menggunakan konsep imago Dei. Dan menurut Stefanus, pendidikan Kristen itu harus memerdekakan potensi peserta didik sebagai gambar Allah yang dipanggil untuk bertumbuh menuju karakter Kristus. Dalam penyusunan kurikulum, saya menggabungkan beberapa teori penting. Yang pertama ada Ralph Tyler yang membantu merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas, di mana penekanan pada perumusan tujuan pendidikan yang jelas sebagai titik awal pengembangan kurikulum. Yang kedua ada Hilda Taba dengan pendekatan grassroots untuk menyesuaikan kurikulum dengan konteks sekolah. Yang ketiga ada Ornstein dan juga Hanskin, di mana yang menekankan kurikulum secara holistik. Pendekatan kurikulum yang holistik yang mempertimbangkan semua aspek perkembangan peserta didik. Yang keempat ada Bohcle, di mana pemikirannya yang menegaskan bahwa pendidikan Kristen adalah sebuah proses pembentukan karakter yang berdasarkan firman Tuhan. Sinergi teori-teori ini menghasilkan kurikulum yang sangat sistematis, kontekstual, dan memiliki fondasi yang kuat. Adapun visi kurikulum ini adalah di mana membentuk peserta didik yang berkarakter Kristus dan mampu hidup dengan integritas di tengah perubahan zaman. Dan misi kurikulum ini meliputi yang pertama, mengembangkan pemahaman iman yang kontekstual, kedua, menanamkan nilai kasih, integritas, dan kerendahan hati, dan yang ketiga, membangun literasi digital yang etis dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, membimbing peserta didik
mewujudkan imannya dan tindakannya. Tujuan pembelajaran ini dirumuskan mencakup ranah kognitif, afektif, dan tindakan melalui prinsip-prinsip taksonomi Bloom. Ya, kurikulum ini memiliki 4 pilar utama, di mana saya menuliskan sebagai pilar transformasi. Yang pertama adalah teologi dasar dan identitas Kristen, di mana membahas Allah, karya Kristus, Alkitab, dan juga identitas orang percaya. Dan ini memperdalam pemahaman akan doktrin Kristen dan identitas diri sebagai pengikut Kristus. Yang kedua tentang pembentukan karakter Kristus, di mana mengembangkan buah roh, etika, dan disiplin rohani. Fokus pada pengembangan nilai-nilai Kristiani seperti kasih ini, kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan dalam pembentukan karakter Kristus. Yang ketiga ada etika Kristen di era digital. Bapak Ibu semuanya, hal ini dapat menolong siswa dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di media sosial dan juga budaya online yang ada di sekitar mereka. Yang keempat ada proyek transformasi pelayanan, di mana siswa diwajibkan membuat aksi nyata seperti proyek sosial ataupun pelayanan gereja. Nah, keempat pilar ini dirancang untuk saling melengkapi dan membentuk peserta didik secara utuh. Ya, adapun strategi pembelajaran yang inovatif yang saya buat di sini adalah yang pertama ada project based learning, di mana pembelajaran aktif melalui proyek-proyek yang nyata. Ya, jadi membentuk karakter melalui sebuah aksi. Yang kedua ada relative learning, di mana melalui jurnal iman sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi beberapa referensi yang terbaik. Sehingga ini dapat mendorong refleksi yang mendalam melalui jurnal iman dan juga pengalaman pribadi. Yang ketiga ada case study, di mana menganalisis kasus-kasus etika dan juga moral dari perspektif Kristen. Ya, sehingga peserta didik belajar menghadapi masalah moral yang nyata di sekitar mereka. Yang keempat ada pembelajaran naratif atau narrative learning, di mana siswa dapat belajar melalui kisah-kisah Alkitab dan juga kesaksian-kesaksian hidup yang inspiratif, yang dapat juga menyampaikan nilai-nilai baik bagi rekan-rekan mereka. Dan yang keempat ada digital learning, di mana memanfaatkan teknologi dan media digital untuk proses pembelajaran yang interaktif. Nilai menjadi inti kurikulum. Ya, ada 4 nilai utama yang saya integrasikan secara menyeluruh, di mana ada kasih, di mana dasar dari sebuah relasi dan juga pelayanan. Jadi mengasihi Allah dan sesama sebagai landasan moral dan juga etika. Yang kedua ada integritas, di mana terutama dalam konteks media digital, ya ada keselarasan antara perkataan dan juga perbuatan, kejujuran dalam segala hal. Dan yang ketiga ada kerendahan hati, di mana fondasi untuk belajar dan juga bertumbuh, ya sehingga sikap tidak sombong dan menghargai orang lain ini merupakan cerminan daripada meneladani sikap Kristus. Yang keempat ada keadilan dan tanggung jawab sosial, yang mana diwujudkan melalui proyek pelayanan. Nah, nilai-nilai ini dirancang tidak hanya dipelajari, tapi dipraktikkan secara konsisten dalam sebuah aspek kehidupan dan juga pembelajaran yang dilakukan. Adapun evaluasi kurikulum, ya evaluasi yang saya gunakan adalah evaluasi holistik, ya bukan hanya penilaian akademik. Metode evaluasi ini mencakup yang pertama ada penilaian karakter, mengukur pertumbuhan karakter Kristus melalui observasi dan juga umpan balik. Yang kedua ada jurnal rohani, di mana alat refleksi pribadi untuk memantau perjalanan spiritual dan juga pertumbuhan iman. Dan yang ketiga ada portofolio iman, di mana kumpulan bukti-bukti pengalaman iman dan juga pembelajaran peserta didik. Yang keempat ada proyek pelayanan, ya, di mana evaluasi yang dampak nyata dari proyek pelayanan yang dilakukan oleh peserta didik. Dan yang kelima ada evaluasi menyeluruh, di mana pendekatan holistik yang mengintegrasikan semua metode penilaian untuk pertumbuhan yang sangat utuh. Nah, pendekatan ini mengikuti pemikiran Wayan Nur Kancana, di mana mengenai pentingnya evaluasi menyeluruh dalam pembentukan karakter.
Dalam penyusunan kurikulum ini, saya pribadi sangat ditegur bahwa guru pendidikan agama Kristen tidak hanya dipanggil untuk mengajar, melainkan untuk menghidupi Injil dan menjadi teladan. Sehingga pendidikan Kristen adalah bagian yang tak terpisahkan dari misi Allah di dunia. Guru pendidikan agama Kristen bukanlah sekedar pengajar, melainkan agen transformasi yang diperlengkapi untuk membawa peserta didik mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, sehingga mereka dapat bertumbuh menjadi pribadi yang utuh dan berdampak. Adapun kurikulum yang transformasional adalah kurikulum yang efektif, harus dirancang untuk tidak hanya menyampaikan informasi saja, tapi juga memfasilitasi pengalaman nyata, perjumpaan, dan pertumbuhan di dalam Kristus. Bapak Ibu semuanya, pada akhirnya selesailah penyampaian mengenai kurikulum yang saya sampaikan pada kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.